Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu di pagi yang cerah ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Secara bersama-sama kita membacanya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan. amin. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika Ibu panggil namanya, bilang hadir dan angkat tangan ya. Muniroh Salama. Hadir, Bu. Saidatul Hami. Hadir, Bu. Yunisarah Nainggolan. Hadir, Bu. Adam Rahmatsyah. Jaringan mungkin, Bu. Oke. Alwi Rizky. Hadir, Bu. Kariman Ramadan. Hadir, Bu. Sekali lagi Adam Rahmatsyah. Hadir, Bu. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu berjudul Ijaroh dan Upah. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Untuk anak-anak Ibu, silakan dilihat dan diamati ya. Untuk anak-anak Ibu, apakah sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan kan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mari dilihat videonya dan diamati ya. Menyewa dan upah. Ijaroh ataupun upah adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu, dengan batas waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Secara sederhana diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ijaroh dibagi dua. 1. Ijaroh ala al-manafi. 2. Ijarot ala al-mal. Sewa menyewa. Roh yang objek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain sebagainya. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له. Di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Sewa-menyewa adalah 1. Orang yang menyewakan, dan orang yang menyewa. 2. Barang yang disewakan. 3. Masa berlaku sewa-menyewa. Ijarah ala al-manafi atau sewa-menyewa ini dapat berakhir atau batal bila barang yang disewakan rusak, atau bisa juga karena tidak dapat dimanfaatkan. Upah adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi, bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencahariannya, maka hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah termasuk perbuatan zalim. Rukun dan syarat ijarah ala al-mal. 1. Pemberi upah atau mujir dan pekerja atau mustajir. Syaratnya, di antara keduanya berat, maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan perkara hak dan batil, atau hal yang baik dan buruk. Pihak kerja harus memiliki nilai manfaat. 3. Upah atau imbalan dapat berupa uang atau benda, dan diketahui serta disepakati nilainya oleh kedua belah pihak. Kesepakatan antara para pihak yang terkait dapat secara lisan maupun berupa sesuatu yang mewakilinya. Contoh, surat atau lembar kontrak kerjasama. Islam telah mengatur segala hal. Baiklah anak-anak ibu, sekian video yang sudah ibu tampilkan. Setelah tayangan video telah selesai, ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak ibu untuk bertanya jika ada yang kurang paham terhadap materi. Untuk anak-anak ibu, ada yang ingin bertanya? Ibu ulangi sekali lagi, untuk anak-anak ibu, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Muniro. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah besarnya harga sewa dapat berubah dalam akad ijarah? Terima kasih, Bu. Terima kasih Muniro. Baiklah anak-anak ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Yunisara, silakan.
Baiklah, saya mau bertanya Bu, kan tadi di dalam video ada dijelaskan mengenai sewa menyewa. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kewajiban bagi orang yang menyewa dan si penyewa Bu? Baik, terima kasih untuk Yunisara. Setelah kawan-kawan yang lain sudah bertanya, untuk anak-anak ibu yang lain, apakah bisa langsung menjawabnya? Bisa, Bu. Oke, Saidatul Saya- Hami ingin menjawab pertanyaan dari siapa? Yuni Sarah, Bu. Sudah bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, bagus sekali anak ibu satu ini. Makasih, Bu. Ya udah, kepada Saidatul Hami, ibu persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, ada atau tidak kewajiban seorang penyewa dan yang menyewakan? Gitu kan, Bu, pertanyaan Yuni Sarah. Jawabannya Saidah. ada. Karena seorang penyewa itu tidak diwajibkan untuk mempersiapkan barang yang akan disewakan untuk dapat dipergunakan secara penuh oleh si penyewa. Misalkan, Bu, seperti sebuah mobil yang akan disewakan itu ternyata rusak atau tidak dapat dipergunakan karena akinya lemah, maka si penyewa wajib untuk menggantinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Saidah. Untuk anak-anak ibu yang lain, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kawannya? Saya Bu. Oke, Alwi Rizky, Ibu persilakan. Sebagaimana pertanyaannya, apakah besarnya harga sewa dapat berubah dalam akad ijarah? Saya menjawab, Bu. Penyewa dan pengguna ijazah atau pemberi kerja berkewajiban membayarkan sejumlah tertentu berupa sewa atau upah sesuai dengan akad. Begitu harga itu disepakati, maka sepanjang masa akad tidak boleh berubah. Oke. Terima kasih buat Alwi Rizky dan Saidatul Ami atas jawabannya. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, contohnya ini. Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu, si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya. Dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat, yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada. Sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun dia tinggal di rumah yang disewakannya. Jadi untuk sewa menyewa ini, setelah kita melakukan kesepakatan, maka akan mendapatkan manfaat untuk yang penyewa dan orang yang disewakan. Nah, apabila penyewa dan orang yang orang yang ingin menyewakannya, yang ingin tempat tinggalnya, dia tidak mempunyai kesepakatan yang baik, maka akan susah. Itulah kenapa namanya sewa menyewa. Jadi ijaroh itu sewa menyewa, dia harus mempunyai kesepakatan antara penyewa dan orang yang mau menyewa. Nah, jadi untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu, dikumpulkan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi untuk tugasnya, dengar suara Ibu anak-anak. Dengar Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu.
untuk tugasnya yaitu masing-masing dari kalian cari contoh ijaroh dan upah di dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya 1 minggu Ibu kasih ya. Baik, Bu. Oke. Untuk Adam Rahmatsyah dan Kariman Ramadan, Ibu akan menunjuk kalian untuk memberitahu kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan mengutarakan isi pendapatnya tentang kesimpulan hari ini. Untuk Adam Rahmatsyah dan Kariman Ramadan, Ibu silakan. Adam Rahmatsyah dan Kariman. Baik, Bu. Oke. Adam Rahmatsyah, silakan sampaikan kesimpulan yang kamu dapat pada materi hari ini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, Bu, tentang ijaroh dan sewa menyewa. Jadi, menurut yang saya paham tadi, Bu, tentang ijaroh itu adalah berarti imbalan dalam suatu hal pekerjaan. Jadi, semisalnya ada orang yang mengerjakan suatu pekerjaan dan mereka udah saling sepakat bahwa setelah saya melakukan pekerjaan ini dalam jangka waktu sebulan, saya akan mendapatkan gaji dari kamu. Itu pengertian ijaroh dalam sepengetahuan saya. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan terakhir. Ijaroh yaitu memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atau jasa mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi ijaroh itu dibagi dua. Yang pertama, ijaroh al-manafi, yaitu sewa menyewa, dan ijaroh al-mal atau upah. Sewa menyewa itu seperti objeknya adalah akad, karena manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Syarat sewa menyewa yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Kemudian barang yang disewakan, serta masa berlaku sewa menyewa. Kemudian upah itu memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang pada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu. Hukumnya mubah, jadi syarat dan rukun upah yaitu pemberi upah dan pekerjanya, kemudian pekerjaan yang dijadikan objek kerja, yang ketiga upah atau imbalan, dan yang keempat sigot atau ijab kabul. Sekian materi dari Ibu pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.